videonya ya, video materinya. Oke. Kali ini kita akan ngebahas masalah candlestick bearish. Oke. Nah, bearish itu adalah gambaran daripada sifat penjual. Ya. Jadi sifat penjual ini adalah dia menentukan harga untuk meningkatkan daya beli. Itu konsepnya daripada candlestick bearish. Contoh misalkan nih, candlestick bearish dia bergerak dari atas ke bawah seperti ini. Nah, ini bearish ini dikatakan penjual suatu barang. Jadi misalkan di sini pembukaan harga ini dia dibuka misalkan harga misal 40.000 ya, 40.000 harga daging ayam misalkan 40.000. Tetapi dengan harga pembukaan seperti ini masyarakat tidak mampu untuk membelinya, makanya diturunkanlah harga sampai sini. Nah, diturunkan harganya menjadi level berapa? Level 25.000. Seperti itu ya. Nah, turunkan sampai sini. Ternyata dia memiliki respon sedikit. Jadi harganya berubah membentuk sumbu. Ya, berubah membentuk sumbu. Ini tadi kita buat harganya 25.000. Nah, setelah turun dia ini tidak menciptakan sumbu, artinya nampaknya daya beli, maka dia akan turun kembali. Nah, di sini harga pembukaannya. Di harga 25.000 dia buka lagi harga. Ternyata tidak ada daya beli masyarakat, diturunkannya sampai di sini. Sampai harga 15.000 ya. Ternyata setelah 15.000 ada respon daripada pembeli. Ada respon dari pembeli. Nah, sumbu ini merupakan respon daya beli. Tetapi daya beli itu tidak mampu mendekati level pembukaan harga si penjual. Ya, tidak mampu mendekati harga level si penjual. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kekuatan daya beli daripada masyarakat itu masih lemah. Maka ini tidak mampu untuk menciptakan kenaikan daya beli. Tidak mampu menciptakan daya beli. Makanya jika kita mendapati sebuah candlestick yang seperti ini, misalkan bearish ya, bearish begini, bodinya begini. Nah, sumbunya panjang seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan signal support. Signal akan terjadi kenaikan. Kenapa? Logikanya begini. Pembukaan harga oleh si penjual di sini. Pembukaan harga 50.000 misalkan. Kemudian dia diturunkan sampai sini mencapai harga 10.000. Ternyata di harga 10.000 ini daya beli masyarakat meningkat sehingga mencapai level di sini 30.000. Nah, di level inilah menunjukkan bahwasanya kekuatan daya beli masyarakat itu sudah mampu meningkat. Yang dari harganya segini belum mampu, sehingga dia diturunkan lagi harga mencapai respon pembelian. Nah, berarti di sini sumbu bawah ini menunjukkan daripada tingkat daya beli masyarakat itu sudah mulai kuat. Maka ini digambarkan dia signal support, bakal terjadi support. Makanya bearish dengan candle rejection
ataupun sudah menjadi candle signal akan terjadi kenaikan itu candlenya yang sebagaimana, yang begini. Ya, nah seperti itu. Baru begini. Ini adalah signal pembalikan jika dia letaknya downtrend. Sudah terjadi candlestick rejection, penolakan. Bahasa candlesticknya dibilang signal rejection, signal pembalikan. Di dalam bahasa dunia perdagangan, bahwasanya kekuatan daya beli itu sudah meningkat. Sudah meningkat. Ya, makanya ini dibilang gambaran bahwasanya daya beli masyarakat itu akan meningkat, akan menaik. Nah, terus bagaimana analogi sifat candlestick dari sumbu tekanan dan dorongan dan kekuatan harga dari body itu sendiri? Nah, sekarang kita bahas. Oke. Nah, yang kita katakan tadi bahwasanya body candlestick itu dikatakan ada 3 bahagian. Ini sudah paham ya, kekuatan harga. Nah, tapi di bearish ini dia terbalik. Karena sifat daripada si seller ini, dia ini adalah memancing daya beli masyarakat supaya naik, supaya kuat. Jadi kalau misalkan si penjual menjual suatu harga dengan harga murah, berarti kekuatan daripada penjual itu lemah. Dari harga pembukaan 50.000 diturunkan menjadi 25.000 karena daya beli masyarakat nggak ada. Berarti sifat dari pertahanan si penjual ini dalam menentukan harga sekian tidak mampu untuk menimbulkan masyarakat membeli. Makanya diturunkan harga menjadi lebih rendah. Inilah yang dikatakan sifat si penjual itu melemah. Jadi candle bearish ini jika bodinya besar seperti ini bodinya sudah melemah. Tetapi kalau bodinya kecil, nah berarti sifat si penjual itu mampu mempertahankan harga untuk tetap di levelnya. Seperti itu. Ya. Seperti ini juga. Misal begini. Nah, berarti kekuatan daripada candlestick bearish itu, kekuatan candlestick bearish jika bodinya itu kecil, berarti kekuatan harga seller itu kuat. Sementara jika body seller itu besar, berarti bodinya lemah. Kenapa kekuatannya lemah? Menggambarkan tadi bahwasanya si penjual itu tidak mampu mempertahankan harga 50.000, malah dia menurunkan harga mencapai level di sini. Berarti si penjual tidak mampu untuk apa? Untuk mempertahankan dan mengambil keuntungan di harga 50.000. Malah dia menurunkan harga. Tidak apa-apa jika turun harga asal barang habis. Seperti itu. Nah, jadi kita pegang konsep bahwasanya bearish ini bodinya kecil berarti harga kuat. Sementara bearish bodi besar harganya lemah. Ya, lemah. Nah, bagaimana dalam konsep sumbu di dalam bearish, tekanan dan dorongan? Ya. Jika bearish ini sumbu-sumbu panjang begini nggak perlu saya jabarkan ya. Karena sumbu ini menggambarkan kekuatan harganya, kekuatan informasi. Sementara body menggambarkan kekuatan harganya. Silahkan dicatat di buku sendiri dan dianalisa. Nah, jadi kalau misalkan ya sumbu dorongan pada bearish ini sifatnya reversal. Sementara tekanan itu penerusan. Berbeda sama bullish tadi ya. Jadi kalau misalkan begini, sumbu body bearish panjang seperti ini dorongan. Ini dorongan juga. Yang mana yang dilihat sebagai arah trennya? Sumbu pendek. Kalau ini dorongan berarti reversal dari dorongannya, berarti ke bawah ya. Ke bawah. Karena ini sumbu tercipta karena pantulan daripada support menaik. Berarti sumbu ke atas ini, dorongan ke atas, berarti ini reversal daripada sifat dorongan itu. Ini sebagai kekuatan harga. Berarti informasinya ini adalah ke bawah. Masih terjadi penurunan. Oke, ini kekuatan harganya.
kekuatan informasi trennya. Sementara body ini dikatakan sebagai apa? Sebagai kekuatan harga. Kalau bodinya lemah, sementara sifat daripada arah harga itu kuat, berarti ini kekuatan penjual itu tidak cukup kuat untuk menurunkan harga. Paham ya? Coba dianalisa cakap ya bahasanya. Mungkin agak sedikit bingung, tapi saya yakin paham. Ya. Jadi kalau misalkan bearish yang kuat itu bagaimana? Seperti ini informasinya. Nah, seperti ini. Ini sifatnya kuat ke bawah. Ini dorongan, ini dorongan. Jadi ini sifat kuat ke bawah. Jadi bagaimana kalau misalkan seperti ini, ya, sumbunya pendek seperti ini, sumbunya pendek. Nah, ini penerusan ke bawah. Lihat sumbunya nomor berapa? Kekuatan harganya ini tidak begitu kuat, ditambah body juga tidak begitu kuat. Berarti memang sifatnya ke bawah. Ke bawahnya hanya berapa candle? 2 atau 3 candle. Seperti itu. Karena panjang sumbu ini menggambarkan kekuatan daripada dorongan itu sendiri. Seberapa kuat dorongannya ke bawah. Artinya penolakan daripada resisten itu. Karena sumbu itu tercipta daripada SNR, pantulan daripada SNR. Nah, paham ya? Nah, jadi kalau candlestick yang bodinya seperti ini, sumbu dorongan ini panjang ke bawah, berarti kekuatannya adalah ke atas. Ya, ini menggambarkan kekuatan daya beli, kekuatan daya beli masyarakat. Sementara si seller, si penjual menetapkan harga sini 50.000. Ternyata turun di harga 50.000 ini tidak ada respon untuk kenaikan. Sedikit dia naikkan, cuman nggak mampu turun dari diambil sini. Ternyata penurunannya daya beli masyarakat mampu di level harga 40.000. Nah, 40.000 berarti daya beli masyarakat tidak begitu lemah. Seperti itu. Berarti ini gejala indikasi bahwasanya akan terjadi kenaikan. Seperti itu cara bacanya. Oke. Jadi apapun jenis candlenya, ya, mau besar, mau kecil, ya, kalau dia dibaca berdasarkan sumbu, jika ini dorongan seperti ini, jika ini dorongan dan juga ini dorongan, ini semua informasinya ke atas. Sama semua. Ini kan dorongan, sumbu pendeknya berarti reversal, berarti ke atas. Ini semua sifatnya adalah ke atas. Tetapi ada yang dinamakan ke atasnya itu lemah, dan ada dikatakan ke atasnya itu kuat. Makanya kita dalam mengambil sifat candle, informasi dalam sebuah candlestick itu kita harus menelaahnya. Informasi kenaikannya kuat mana? Ini hanya sekedar candle informasi. Yang berarti saya bilang di bullish tadi. Ini kalau udah bodinya kotak begini dan sumbunya panjang begini seimbang, ini adalah candle signal bahwasanya akan terjadi support. Daya beli masyarakat sudah nampak di sini kuat, dan di sini ini lebih kuat. Harga hanya turun sedikit, tetapi daya beli masyarakat sudah kuat di sini. Inilah signal yang paling kuat dibanding ini. Signal kenaikan. Paham ya, Bang? Paling kuat signal kenaikannya. Contoh, kalau kita gambarkan seperti ini. Nih. Bearish, sumbunya panjang bawah, tapi tak begitu kuat. Ingat, penjabaran sumbu ada beberapa bagian. Ini tahu fungsinya kan? Ada maknanya. Jadi tidak hanya sekedar yang ditampilkan di YouTube bahwasanya dorongan itu reversal, Jadi kalau candle bearish sumbu begini sifat dorongannya adalah ke bawah. Memang betul, tapi seberapa kuat dia? Itu harus diperhitungkan. Tidak hanya membaca informasinya saja. Ya. Tidak sekedar hanya membaca informasinya saja. Contoh seperti ini, bearish
ini dorongan ke atas, ini dorongan. Oke, ini dikatakan informasi ke atas. Memang benar informasinya ke atas, tetapi dia seberapa kuat dia untuk menginformasikan ke atas. Oke, bullish, bearish, kekuatan harganya lemah. Berarti si bearish itu tidak mampu untuk memberikan informasi kenaikan karena bodinya masih besar. Melemah dia. Karena kenapa dikatakan lemah? Karena si bearish itu masih kuat. Maka dia dikatakan lemah untuk naik. Memberikan informasi kenaikan itu masih lemah. Sementara sumbu ini menggambarkan daya beli masyarakat. Itu dikatakan rejection, penolakan daripada support. Bahasa candlesticknya seperti itu. Berarti ini sifat kenaikan itu masih lemah. Kita ambil open posisi buy, hanya palingan naik 2 candle ataupun 1 candle, habis itu turun lagi jika terjadi langsung kenaikan. Contohnya mana? Contohnya seperti ini. Nih. Seperti itu. Ini. Udah? Kenaikan yang ini dari mana? Informasi sini. Bullish ini. Dikatakan kenaikan. Seperti saya bilang. Bullish. Ya. Seperti saya bilang. Kalau bullish bodinya kecil seperti ini, walaupun di sini dorongan informasinya kenaikan, ini benar informasinya kenaikan, tetapi seberapa kuat? Karena bullish itu adalah si pembeli. Pembeli itu dilihat daripada kekuatan harga daya beli. Kemauannya daya beli itu masyarakat kuat, tetapi kekuatan si pembeli itu tidak begitu kuat. Informasi kekuatan daya beli itu kuat, tetapi kekuatan daya beli itu sendiri lemah. Artinya permintaan untuk beli itu banyak, tapi tidak begitu kuat harganya, tidak begitu kuat kekuatan si pembeli karena pada harga masih terlalu tinggi. Seperti itu. Kekuatan daya beli masyarakat diukur daripada candle. Sementara permintaan banyak dan sedikitnya masyarakat itu dilihat daripada sumbu. Inilah basically daripada membaca candlestick seperti ini. Kenapa ini naik 1 candle? Itu harus dibahas, harus diperhatikan ketika kita ingin belajar sebuah candlestick. Ini kekuatan harganya lemah, ini kekuatan harganya lemah. Informasinya naiklah dari sini. Sementara bearish menggambarkan sifatnya kenaikan, dorongan. Bodinya besar, permintaan daripada pembeli itu kecil di bawah di sumbu bearish ini. Naik hanya sekedar sedikit, habis itu anjlok lagi. Inilah cara membacanya. Di YouTube kan tidak ada dijabarkan yang seperti ini. Kebanyakan mereka para mentor hanya mengajarkan bahwasanya bearish ataupun bullish, ya. Jika dorongan atas informasinya naik, tapi tak dijabarkan sumbu atas itu yang panjang itu sebagai apa, sumbu pendek itu sebagai apa, body itu tak sebagai apa. Ini harus diperhatikan 3 komponen ini. Body sebagai kekuatan harga, sumbu pendek sebagai informasi arah tren, sumbu atas sebagai kekuatan daya beli permintaan. Oke, daya beli masyarakat kuat, tapi permintaan untuk kenaikan itu lemah. Maka ini tidak bisa menghantarkan arah tren untuk kuat naik. Seperti itu. Bearish juga begitu. Ya, jadi apapun bentuk candlesticknya, perhatikan kekuatan body candle dan sumbu yang panjangnya sebagai sumbu permintaannya. Jika sinkron, ya, jika sinkron seperti ini, bullish misalkan, kalau bullish body besar seperti ini, sumbu begini panjang dan ini begini, ini baru kuat naik ini, permintaan kuat, body kuat, ini baru kuat naik. Ya, baru kuat naik. Jadi bagaimana jika, ya, bagaimana jika bodinya ini dorongan sumbu pendeknya, ini sumbu atasnya, ini kuat naiknya bagaimana? Nah, bodinya besar, agak besar ya, setengah Marubozu, ya, berarti kekuatan harga daya beli masyarakat itu kuat, cukup kuat, ya. Permintaannya juga kuat, ya, informasi arah trennya juga kuat, berarti naik, ya kan? Informasinya tren kedepannya kuat naik.
Tetapi untuk membaca per satu candlestick bahwasanya sumbu atas ini merupakan rejeksi daripada resisten, sementara body ini merupakan kekuatan harga. Permintaannya sampai sini. Jadi antara panjang sumbu dengan kekuatan body ini merupakan candlestick signal untuk penurunan. Seperti itu. Dia akan turun dulu. Inilah signal pelemahan, signal resisten. Tapi habis itu dia naik. Seperti itu ya. Nah, jadi apapun candlestick bentuknya yang bearish, mau yang bearish dia ya, yang bentuk bearish, yang seperti ini. Oke, ini informasi ke bawah. Perhatikan ini, kekuatan body, informasi kekuatan ini dan ini. Ya. Kalau bearish, body besar lemah untuk memberikan suatu informasi. Sementara candlestick bullish, jika dia bodinya besar seperti ini kekuatan harga daya belinya kuat. Informasinya perhatikan di sini, informasi arah trennya sini. Kalau tekak dorongan berarti kuat ke atas. Lihat kekuatan informasinya di mana, di sini. Perhatikan. Ya, seperti itu. Coba dicatat di buku, karena apapun bentuk candlesticknya, apapun bentuk sumbunya, perhatikan yang 3 itu. Ya. Jadi orang abang bisa menentukan informasi candlesticknya itu sendiri. Ya. Jadi kalau dia dalam bentuk candlestick seperti ini, ya, ini dia dorongan sama. Kita lanjut, tadi terputus ya. Jadi simpulnya begini, apapun bentuk candlesticknya, candlestick bullish ya, yang begini, jika ini sumbunya dorongan semua ya, ke atas, ini semua informasinya adalah kenaikan semuanya ini. Tetapi perhatikan, naiknya itu ada yang naik kuat, ada yang naik lemah. Seperti itu. Ini naik kuat, ini naik lemah, seperti itu ya. Oke. Untuk bearish pun begitu juga. Apapun jenis candlesticknya, bahwasanya kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, sebentar, seperti ini. Nah, kalau begini ataupun begini, ini dorongan, informasinya semua ke bawah. Tapi perhatikan, ada yang ke bawahnya kuat, ada ke bawahnya lemah. Seperti ini, perhatikan kekuatan bodinya seperti ini. Jadi bearish, kekuatannya itu kalau dia kecil, dia itu kuat. Tapi kalau bodinya besar, itu informasi kekuatan harga itu lemah. Ya, perhatikan di situ. Oke. Nanti kita sambung lagi next video bahagian tren. Kita sambung ke bahagian tren SNR global, SNR jangka pendek, dan SNR minor. Yang mana-mana aja itu. Nah, 3 saya bagi menjadi 3 bagian ya. Nanti ada SNR sumbu, ada SNR jangka pendek, ada SNR global. Jadi caranya, contohnya begini, SNR globalnya mana gitu, kita cari. Contoh nih, kurang ya, SNR globalnya mana gitu. Sebentar ya bang. Nah, misal nih SNR global itu yang mana? Yang ini. SNR jangka pendeknya yang mana? Yang ini. SNR minornya yang mana? Inilah sumbu SNR minor. Jadi nanti kita bahas seperti itu, oke?